Harap merekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang manapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ahli hikmah atau orang-orang yang diberikan kelebihan, ya, orang yang sakti yang sesungguhnya di Nusantara ini sangat dan teramat banyak sekali. Tetapi mereka-mereka itu, ya, kalem, mereka-mereka itu orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah itu ngasor diri, orang yang nggak suka pamer ilmu, apalagi pamer kelebihan, apalagi di konten dan diperagakan untuk ditonton ya ke publik ya. Tetapi mereka-mereka itu segolongan hamba-hamba Allah yang selalu tekun dalam pengamalan syariat, dalam pengamalan tasawuf, ibadahnya juga menjadi contoh ya. Dan apabila ahli hikmah itu diminta untuk memberikan manfaat sesama dalam memecahkan persoalan atau dalam mengobati suatu penyakit, maka mereka akan menggantung kekuatan Allah, bukan menggantung kepada kelebihan atau kesaktian dirinya sendiri ya. Makanya kalau ahli hikmah itu berhasil dikabulkan oleh Allah dalam mengobati orang sakit menjadi sembuh, dalam memberikan solusi ya kepada orang lain, kemudian mendapat persoalan atau jalan keluaran atau solusi yang terbaik, maka dia menangis khawatir ya nikmat Allah yang diberikan ke dia itu tidak bisa untuk mensyukurinya. Itu ya ahli hikmah. Tidak pernah yang ahli hikmah itu mengajarkan kesaktian itu kepada para pengikut, nggak pernah ya, tetapi mengutamakan ajaran adab akhlak yang bagus itu ya. Artinya mereka para ahli hikmah itu ditahfiz hatinya, sikap lahir batinnya untuk menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik bagi masyarakat sekitarnya. Jadi patut mereka juga ya dianggap sebagai pelita bagi masyarakat di sekelilingnya ya. Jadi terkadang yang kita pandang bahwa mereka itu kiai yang biasa aja, ustadz yang biasa saja, ahli agama yang biasa saja, ahli zikir yang biasa saja ya. Boleh jadi mereka itu menyimpan ilmu hikmah yang dalam. Makanya kan dalam Al-Quran ya diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla zikri, maka bertanya kepada ahli ilmu, dimaksud yaitu ahli zikir ya, ahli ibadah, ahli taat, ahli amal ya, ahli menata perilaku lahir batin ya. Nah kemudian kita lihat untuk saat-saat sekarang ini banyak sekali ya oknum-oknum yang mengklaim ahli hikmah dengan gayanya ya, dengan gayanya yang seperti ulama, seperti wali, seperti kiai ya, seperti orang yang paling sakti itu ya. Kemudian kesaktiannya itu sampai dipamerkan, diperagakan, dibuat konten. Masya Allah ya, lucu ya. Meskipun kita kadang melihatnya itu kok menyengat sekali ya, bau settingannya itu nyengat sekali bau settingan itu. Tapi mereka ya seolah percaya diri bahwa saya ini ahli hikmah. Kemudian ini dalam penampilannya ya, kalau dalam pengakuannya ya kita ada satu dua oknum ya mungkin ya yang kita dengar ya, tapi dalam sikapnya itu seolah-olah dia itu orang sakti, ahli hikmah, orang yang unggul ya, orang punya kelebihan ya. Lebih parah lagi, seolah-olah untuk meyakinkan publik ini bahwa dirinya itu benar-benar sakti, agamis ya, orang yang punya gelar mungkin merasa dirinya seperti itu ya. Umat kemudian disuguhkan ya dengan bacaan-bacaan menukil daripada ayat-ayat suci ya, yang kadang kita
perhatikan itu cara bacanya saja kadang-kadang ngawur, masya Allah. Tapi mereka nggak malu gitu ya, bahwa sikapnya ya, perilakunya ya itu seperti oknum dukun gitu ya, yang memanfaatkan umat yang tidak berdaya ya, umat yang tidak begitu paham ya. Ya motifnya nggak tahu, apakah motif mereka itu memperagakan ilmu hikmah yang dianggapnya ya ilmu hikmah, kemudian dikontenkan, dipamerkan, itu apakah mereka berharap supaya orang-orang itu makin percaya, kemudian berbondong-bondong ya untuk datang ke padepokannya atau ke tempat prakteknya, kemudian dengan motif supaya lebih banyak lagi nih masukan ini ya, dengan mahar-mahar yang jutaan perak. Lah ini bagaimana ini menurut saudara-saudaraku sekalian, ini semacam ini nih. Pengamalan hikmah itu tidak seperti itu. Pengamalan hikmah itu tidak untuk motivasi uang semata ya, tidak, tetapi betul-betul pengamalan hikmah itu untuk memenuhi perintah itu ya, Allah dan Rasulnya, agar kita saling memberikan manfaat kepada yang lain itu ya. Ya kalau diri sendiri ya lebih-lebih ya, lebih-lebih, tapi kalau kita bisa menebarkan manfaat kepada yang lain, kenapa tidak kan gitu ya. Tapi malu bagi ahli hikmah sejati itu untuk pamer, promosi, atau mengklaim diri bahwa saya itu punya kemampuan demikian. Malu rasanya ya, ya tidak seperti para dukun yang mengatasnamakan dan mengklaim diri al-hikmah. Jadi dari sini kita para saudara-saudaraku untuk hati-hati dan teliti ya, untuk kita mencari seseorang untuk dimentakan wasilah penyembuhan penyakit, atau memberikan solusi yang terbaiknya ya. Fas'alu ala zikri ya, maka datanglah kepada ahli zikir, ahli ilmu ya, itu perintah Allah. Memang betul ya bahwa yu'til hikmata may yasha, hikmah itu diberikan bebas ya oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki, betul. Tetapi di sini harus kita tafsil ya ayat itu, tidaklah semua gitu loh yang diberikan oleh Allah itu sama rata, dalam artian ini karena fadilah, jadi orang-orang yang akan diberikan hikmah juga tentunya itu terbatas ya. Bagaimana hikmah yang suci itu kemudian hingga pada wadah yang kotor, nggak mungkin itu. Jadi orang-orang yang punya hikmah tentu orang yang sudah siap dengan wadahnya, akhlaknya yang bersih ya, dari akhlak-akhlak yang mazmumah, akhlak-akhlak yang mulikat ya, yang merusak ya, akhlak-akhlak yang amburadul dan lain sebagainya gitu. Nah ini kan perlu keilmuan syariat dan pemahaman ilmu tasawuf, itu penyakit hati itu. Jadi mereka yang siap, bukan sembarang orang kemudian diberikan ilmu hikmah. Selama banyak masih penyakit hati itu dalam hatinya ya, dalam dirinya itu ya, uzub, sombong, dengki, iri ya, kemudian cinta dunia, itu hubud dunia walja, tidak akan masuk. Yang ada hanya hikmah palsu yang diperagakan oleh mereka, yang boleh jadi mereka itu sesungguhnya itu ya para oknum dukun ya, yang mencari kemasyhuran dan uang itu. Nah ini ya, dalam ayat tadi juga itu akan ada itu kan yang tersambung ya, waman ya, barang siapa itu ya, yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mereka orang-orang yang diberikan hikmah itu sungguh mereka akan diberikan kebaikan yang bagus, kebaikan yang banyak ya, yang maslahah.
Nah, kebaikan yang banyak itu termasuk diberikan kelebihan oleh Allah. Kemampuan ya membantu orang hanya dengan doa-doa bismillahirrahmanirrahim, misalkan dengan kalimat seperti itu, memberikan penyembuhan orang lain atau bantu menunjuki problem persoalan hidup orang lain hanya dengan kalimat-kalimat ya, kalam-kalam yang mungkin itu tidak apa namanya itu serius ya, tetapi itu mengandung mutiara yang berharga dan sebagainya ya. Nah itulah ya, orang hikmah itu sangat jauh beda dengan apa yang sekarang pada diklaim ya, diperagakan, dipamerkan oleh para supranaturalis itu yang seolah mengklaim diri ahli hikmah. Itu saya nggak respect, saya nggak setuju, dan mereka bukan ahli hikmah ya. Mungkin daripada sebagian mereka adalah oknum ya, dukun yang tukang ngibul hanya motif duit dan kemasyhuran, atau band diarani wong sakti mandraguna gitu loh ya. Jadi kembali ya, saya ingatkan lagi untuk para sedulur, hati-hati dan teliti kalau memang keder ya, untuk kita datang kepada siapa nih, kok dukun seperti ini, supranatural seperti ini gitu, hikmah itu yang gimana gitu ya. Sudah, kalau begitu amalkan saja ya hikmah sejati atau ilmu hikmah sejati. Itu sudah banyak dalil yang mengatakan bahwa ada kalimat-kalimat yang 100% akan memberikan solusi bagi problem hidup ya, saudara-saudara, baik ekonomi, kerejekian, derajat, atau ketenangan hidup dan sebagainya, yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat Nabi dan juga rajin membaca astagfirullahalazim. Lah itulah ilmu hikmah sejati, memperbanyak sholawat dan istighfar. Jaminan ya, orang banyak maca selawat dan istighfar itu akan diberikan oleh Allah sesuatu yang di luar dugaan. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi makhrajan yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan jalan Quran terbaik ya. Mereka akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka, di luar logika. Jadi kalau keder ya untuk datang kepada orang pinter, ya sudah, perbanyak saja ini membaca sholat Nabi atau membaca kalimat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah jaminan itu ya, dikabulkan oleh Allah, kehidupan akan lebih bagus. Dan moga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video saya ini ya, moga dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan lahir batin, berlimpah berkah, dan mohon dengan tulus ridhonya untuk memberikan dukungan kepada channel yang saya buat ini ya, berkenan untuk subscribe, berkenan untuk klik dan komentar yang konstruktif insyaallah ya. Mudah-mudahan saja channel yang saya buat ini untuk menjadi jembatan atau wasilah untuk menebarkan kemanfaatan bagi diri saya. Tentunya saya juga berharap ada manfaatnya bagi saudara-saudaraku yang lain. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.